Minasan, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Sinta Indriani. Di sini rumahmu terbangun. Jadi teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel aku yang kedua ini. Dan di video kedua ini, aku mau sharing pengalaman aku setelah lulus SMA. Dan ini aku saranin buat teman-teman yang sudah lulus SMA maupun SMK yang kebingungan arahnya mau kemana. Jadi aku berbagi pengalaman. Jadi to the point aja ya teman-teman semuanya. Jadi waktu aku lulus SMA, ada 3 pilihan yang aku bingungkan. Ada 3 pilihan yang harus aku putuskan secara matang. Yang pertama ada pilihan untuk kuliah, yang kedua ada bekerja, dan yang ketiga bahkan menikah. Dan ini fakta yang menikah ini, karena teman-teman aku juga banyak yang cerita kalau mereka itu bingung antara menikah atau bekerja. Itu real banget. Dan aku akan bedah satu persatu pengalaman aku berurutan dari lulus SMA sampai aku memutuskan untuk kuliah ini. Terus ketika aku lulus SMA, aku waktu SMA karena kebetulan aku ini adalah mahasiswa gap year, jadi aku nunda 1 tahun dulu untuk kuliah. Jadi 1 tahun itu aku isi dengan bekerja. Dan aku akan cerita yang pertama ketika aku lulus ke SMA. Dan aku juga sempat ikut SNBP karena aku termasuk eligible, dan sayang sekali kalau aku tidak diambil. Dan aku saranin kepada teman-teman kalau mau kuliah tapi terganggu biaya, nah ini kalau SNBP ya udah coba aja dulu, urusan keterima atau enggaknya gimana nanti. Dan aku akhirnya untuk mencoba SNBP dan akhirnya tidak keterima dan belum rezekinya. Nah setelah aku memutuskan tidak ikut UTBK, aku milih untuk bekerja. Nah dari situ aku berpikiran kalau SMA itu gampang cari kerja, jadi karena SMA itu bisa masuk ke kerjaan apa aja. Namun teman-teman, apa yang terjadi ini di luar nalar, di luar ekspektasi aku. Nah ketika aku mencari pekerjaan itu sangat susah banget. Dan karena apa, ada beberapa alasan yang bikin susah masuk kerja itu. Jadi menurut pengalaman aku ya, jadi yang pertama itu CV aku kurang pengalaman. Jadi teman-teman diusahain yang masih SMA itu cari pengalaman kayak organisasi, majang jajaka. Nah kayak gitu itu mudah banget tuh. Nah tapi aku juga boleh menyampaikan, aku juga di SMA aktif organisasi ekstrakurikuler. Namun teman-teman usahain CV itu harus ada pengalaman kayak lomba-lomba dan skill, pernah ikut les skill apa. Nah itu membantu CV kamu. Jadi waktu itu aku susah kerja karena yang pertama CV, yang kedua itu skill. Jadi saingannya kan ada anak SMK juga ada. Kalau SMK kan mereka punya skill tersendiri, jadi punya bidangnya tersendiri juga terarah gitu. Sedangkan SMA jujur tidak ada skill khusus, jadi agak susah juga. Dan yang ketiga selain skill itu karena banyak orang dalam. Jadi di pekerjaan itu banyak sekali relasi orang dalam. Jadi aku susah kerja itu karena tidak ada relasi juga. Kalau aku ada relasi mungkin aja, kemungkinan besarnya bisa aja masuk kerja dan bisa bekerja juga gitu. Jadi yang pertama susah karena CV-nya yang kurang pengalaman, yang kedua tidak ada skill khusus, yang ketiga adalah relasinya yang kurang. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga pilihan menikah, dan ini aku sempat mau menikah. Namun teman-teman, perlu diingat kembali, jadi keputusan untuk menikah itu kan seumur hidup, jadi perlu dipikirkan ulang. Aku memikirkan itu selama 7 kali semalaman berpikir, jadi mempertimbangkan. Dan kalau misal teman-teman ada pilihan yang seperti itu, perhatikan juga apakah orang itu mapan secara finansial, atau mereka itu, atau dia itu bertanggung jawab, bekerja keras, dan atau dia tuh sayang kepada kita sama keluarga atau gimana. Jadi kalau misalkan baru kenal beberapa hari atau beberapa minggu, ya usahain kita harus mengenal lebih jauh terlebih dahulu. Dan aku tidak memilih itu karena aku ingin mengisi masa muda-muda ini dengan hal yang banyak pengalaman, banyak hal-hal yang ya
untuk diceritain di masa depan. Aku punya masa depan dan aku tidak mau menikah dulu. Nah, itu statement aku. Jadi jangan terpacu kepada argumen aku ya. Kemudian aku kan nggak kuliah, memutuskan untuk tidak mau kuliah. Bukan tidak mau, jadi tidak ada harapan kuliah. Aku memutuskan untuk kerja dan kebetulan di situ aku mencari kerja. Aku sempat, ya nanti kalian bakal ada tawaran-tawaran dari para calo. Jadi, nah waktu itu aku sempat ketipu juga kerja. Jadi berkat aku pengen kerja pakai orang dalam dan membayar dengan uang, dan alhasil tidak sesuai dengan perjanjian dan aku bukan tidak masuk kerja, jadi gajinya itu tidak sesuai yang direncanakan, dan itu aku pernah ketipu. Dan di sini teman-teman harus kritis bahwa setiap pekerjaan, segala pekerjaan itu tidak ada tuntutan biaya. Ingat ya, tidak ada tuntutan biaya. Kalaupun itu saudara kamu, itu jangan banget. Ini pengalaman aku. Dan ketika itu aku masuk kerja di Cikarang Selatan. Aku dibawa sama teman kakak aku, dan aku di situ bekerja selama 5 bulan dan akhirnya resign karena pendapatannya yang tidak cukup untuk biaya kosan dan lainnya. Dan kemudian aku memutuskan untuk resign selama 5 bulan. Aku kembali ke kampung halaman menjadi rakyat biasa. Kembali ke kampung halaman untuk rehat sejenak, dan aku orangnya tidak suka untuk diam begitu saja, dan aku cari pengalaman juga. Dan di situ akhirnya aku memutuskan untuk daftar Polwan karena memang dukungan dari kakak aku sendiri dan karena tinggi badan aku cukup dan mungkin ya. Namun alhasil aku gagal di administrasi pemberkasan. Aku kurang, jadi gak ada persiapan apapun, fisik juga gak aku persiapkan. Dan tapi aku niatnya itu adalah untuk pengalaman, jadi setidaknya aku sudah mencoba. Jadi teman-teman, pembelajarannya kalian harus mencoba, jangan sampai menyesal tidak mencoba. Ketika aku gagal tes Polwan, mengikuti Polwan aku gagal, dan akhirnya aku mencari pekerjaan yang lain. Dan seperti awal susah banget, namun ada satu pekerjaan yang mudah, security. Dan kebetulan aku gabung di grup WA lowongan kerja, ada yang share poster lowongan kerja sebagai security, dan di situ aku jujur gengsi, ya gak munafik, jadi gengsi untuk memilih pekerjaan ini. Tapi kalau aku memiliki sifat gengsi itu, aku tidak akan maju dan stuck di situ aja dan tidak ada kemajuan. Dan aku mengambil keputusan untuk mencoba terlebih dahulu. Urusan ya penilaian nanti aja. Jadi aku memutuskan untuk menjadi security, dan yang terjadi adalah Polwan bukan rezeki aku, dan di sini menjadi tangan polisi rezeki aku. Dan di situ aku berpikir bahwa Allah itu akan membuat jalan untuk kita, dan itu tidak ada yang kebetulan, pasti ada alasan di balik semuanya dan ada hikmahnya. Dan aku sudah keterima menjadi security. Itu aku kerja security selama 5 bulan gitu. Just info, kalau aku jadi security-nya itu di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu kan banyak perawat, banyak dokter, dan di lingkungan itu aku merasa tertarik dengan masa depan mereka. Jadi intinya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Dan yang awalnya aku pasrah untuk tidak melanjutkan kuliah dan harapan itu udah hilang awalnya, jadi terbangun kembali karena lingkungan. Jadi ketika aku kerja di lingkungan aku itu banyak hal yang positif, jadi banyak dokter, banyak perawat, dan itu menumbuhkan rasa motivasi aku untuk berkembang. Dan disitu aku ingin upgrade diri, aku tidak mau menjadi security terus, aku ingin survive. Dan disitu aku mulai ingin ke impian awal, aku mau kuliah. Dan di situ aku mencoba untuk belajar UTBK, dan di situ aku belum berbicara kepada orang tuaku, dan ini keputusan aku sendiri, harus menjadi tanggung jawab aku sendiri. Dan sambil bekerja aku sambil belajar untuk UTBK. Di sela-sela waktu istirahat aku belajar UTBK, dan itu benar-benar bermanfaat banget untuk perkembangan aku. Sebelum aku memutuskan untuk kuliah, aku cari dulu tuh beasiswa yang ada, dan aku kan terbatas ekonomi.
nanti biayanya mau dibuat dari mana. Jadi aku cari-cari info beasiswa dan akhirnya aku memutuskan untuk daftar KIP kuliah, dan itu sangat membantu banget dari awal. Jadi teman-teman kalau mau kuliah usahain dari sekarang itu udah mulai mengurus berkas-berkas untuk KIP kuliah, dan itu lumayan banget. Dan dari situ aku daftar KIP kuliah dan juga mulai daftar UTBK, dan di situ aku tanpa ada campur tangan orang tua aku, dan ini memang dunia aku sendiri. Aku sadar bahwa kalau aku terlalu nurut sama orang tua, aku tidak akan berkembang, dan selama aku bisa bertanggung jawab, aku bisa melewatinya. Terus ketika aku sudah UTBK, aku berdoa kepada Allah, kalau misalkan ini rezeki aku untuk kuliah, mohon berikan jalan keluarnya nanti. Dan ini aku enggak berdoa kalau aku harus keterima di universitas ini, dan barangkali itu bukan yang terbaik buat aku. Jadi usahain berdoanya adalah, jika ini rezeki aku untuk kuliah, maka berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan alhasil aku tidak terlalu berharap bahwa aku akan lolos atau tidak, karena aku belajarnya tidak maksimal. Dan alhasil aku keterima di Pendidikan Teknik Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia. Dan dari sini mulai perjalanan baru aku, berpetualang baru bersama dunia baru. Itulah teman-teman cerita aku. Jadi intinya, kesimpulannya, apapun masalahnya, berdoa ada jalan keluarnya. Dan apapun, jadi moto aku di sampai sekarang ini, coba aja dulu, urusan berhasil atau enggaknya nanti aja, karena lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal tidak mencoba sama sekali. Begitu pengalaman aku. Oke, next video, di video ketiga aku akan sharing hal yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan next di video yang selanjutnya. Assalamualaikum.